mau buat sumur bor, mau itu, langsung mereka support. Kemudian teroris yang paling ditakuti Osama bin Laden. Tangan kanan Osama bin Laden itu namanya Zawahiri. Zawahiri itu dokter. Zawahiri itu dokter. Jadi ternyata dokter ini kalau dia menekuni sesuatu, dia serius. Kalau dalam yang aliran-aliran Islam, yang tidak Islam juga begitu. Ketika bergejolak Kolombia, yang merokok pakai cerutu siapa? Fidel Castro. Fidel Castro ini disupport oleh seorang dokter, anak orang kaya, dokter, tapi masuk ke dalam hutan yang bajunya selalu dibuat siluet Che Guevara. Che Guevara itu dokter. Che Guevara itu dokter. Jadi saya perhatikan dokter ini, kalau dia berbuat untuk sesuatu, untuk kemanusiaan, dia nggak tanggung-tanggung, langsung. Begitu juga tentang ada di Mesir waktu dia meninggal, semua orang Islam, orang Koptik, orang Kristen, semua menangis. Kenapa? Dia adalah dokter kemanusiaan yang membantu luar biasa. Makanya jadi dokter, pengamatan saya, penglihatan saya, orangnya kalau hitam sekali, putih sekali, nggak ada abu-abu. Yang abu-abu itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi memang mereka berpikirnya hitam putih. Kalau baik, dia baik sekali. Ini pengamatan saya, penglihatan saya selama ini. Lalu kemudian berapa poin tadi sudah? 3. Saya kalau ngomong tuh pakai poin-poin. Supaya apa? Supaya melatih mahasiswa untuk fokus. Karena dulu waktu saya belajar di Mesir, selalu saya menulis buku-buku itu, saya buat poin-poin. Begitu juga kalau saya mendengar ceramah, saya tuliskan poin-poin. Begitu juga kalau saya memberikan ceramah juga pakai poin-poin. Mana tahu poin ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bahwa kemanusiaan itu amat sangat penting. Ketuhanan, ya, tapi bukan berarti ketika kita sudah bertuhan lalu kita menafikan kemanusiaan. Ada orang yang sangat serius bertuhan lalu tidak peduli sama manusia, bukan. Dalam Islam itu tidak benar. Dalam Islam itu kalau kita lihat hampir semua aspek ibadahnya itu kemanusiaan. Sholat itu kemanusiaan. Ada imam, ada makmum. Imam nggak boleh terlalu cepat, makmumnya juga nggak boleh mendahului imam. Itu kemudian puasa juga begitu. Bagaimana merasakan perasaan orang lain. Kalau sudah puasa, mau raja, mau diplomat, mau orang kaya, mau pejabat, kalau sudah puasa sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama merasakan perasaan orang lain. Begitu juga sampai ibadah hajinya. Haji itu juga kemanusiaan. Bagaimana pakai pakaian yang sama di padang Arafah, merasakan perasaan yang sama. Jadi menjadi dokter itu sebetulnya orang yang paling tersentuh kemanusiaan. Betul apa kata Pak Dr. Asep tadi. Bagaimana orang yang melihat hidup dan mati, yang paling tahu tentang kematian, mestinya dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Makanya kalau ada dokter yang nggak dekat dengan Tuhan, dia pasti dekat dengan setan. Karena dialah yang paling. Ada seorang dokter, sahabat kami, dia sudah pakai baju jubah apa itu yang dipakai waktu mau operasi itu. Dia mau operasi, sudah pakai itu, udah didorong kursi mau ke ruang operasi. Dia bilang nggak jadi. Saya nggak jadi, kata dia. Terus Pak dokter batal operasi, saya batal. Kenapa Bapak batalkan? Karena nggak ada yang jamin setelah disuntik saya sadar lagi, Pak Ustaz. Bapak kok tahu? Iya, saya kan dokter, katanya. Terus kenapa orang lain mau? Karena dia nggak tahu. Jadi rupanya bagus juga kita nggak tahu ini. Sedangkan dokter tahu semuanya. Tahu dia dari mulai. Saya kalau jalan dengan dokter itu tahu bahwa saya sedang sakit. Dari mata saya dia tahu sakit. Kalau kita kan paling tahunya ini pasti udah tanggal 29. Kita hanya melihat zahirnya. Tapi dokter ini bisa tahu. Ini Ustadz kayaknya kurang tidur ini.
Ini kayaknya Ustadz tahu dia. Jadi kalau orang yang paling mengerti tentang hidup dan mati tidak dekat dengan Tuhan, siapa lagi yang bisa meyakinkan dia? Kalau saya yang ceramah, saya misalnya, marilah kita takut mati, kita akan sakit, kita akan depresi. Dokter yang dengar ceramah saya, alah, Ustadz kan cuma nembak-nembak aja. Kami yang tahu yang sebenarnya. Makanya semestinya yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah dokter. Kenapa? Karena dia mengetahui rahasia-rahasia itu. Nah, jadi beruntung sekali adik-adik sekalian menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak jabatan, begitu banyak. Tapi biasanya orang-orang yang sudah besarnya itu akan jadi apa? Dari kecil itu sudah kelihatan. Mungkin ini dari kecil adik-adik ini selalu bawa jarum suntik. Ustaz, anak saya ini saya masukkan kemana? Ya terserah, saya bilang. Kemana-mana dia bawa martil Pak Ustaz. Masukkan ke fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Tapi nilainya rendah Pak Ustaz. Tukang. Jangan menyepelekan tukang. Nah kalau nggak ada tukang nggak selesai bangunan-bangunan kita. Intinya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada. Mao Zedong ini presiden mana? Cina. Saya betulnya ingat, cuman mau ngetes dokternya aja. Karena biji-bijian di Cina merosot jatuh, akhirnya dia buat keputusan semua burung gereja bunuh, karena burung gereja adalah hama. Diputuskanlah berdasarkan kepres, keputusan Presiden Mao Zedong, bahwa semua burung gereja dibunuh. Apa dampaknya? Dampaknya tahun berikutnya Cina diserang oleh belalang dan ulat. Kenapa muncul belalang dan ulat? Karena pemakan belalang dan ulat sudah dibunuh. Jadi jangan pernah kita menyepelekan. Jangan pernah menyepelekan. Ada manusia-manusia, dan kebetulan adik-adik dipilih bawah, tengah, atas. Yang namanya dokter-dokter itu kehidupannya bawah atau atas? Atas. Dokter-dokter ini high class. Saya sudah lihat. Makanya innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba. Loh. Tadi menitnya tadi sudah hampir, kok berubah lagi Pak Dokter? Jadi 16 menit. Oh, berkurang. Mundur. Tadi di awal tausiah waktu bertambah. Sekarang waktu berkurang. Hebatnya fakultas kedokteran. Dia sedang menasihati saya, Ustadz Somad, sesungguhnya orang yang ulang tahun itu umurnya bertambah, tapi waktunya sesungguhnya berkurang. Itu sebetulnya signal yang ingin mereka sampaikan. Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa tidak ada yang sia-sia. Menjadi bawah pun pemakan ulat, pemakan capung, pemakan itu belalang pun ada manfaatnya. Tapi adik-adik, sudah kadung diletakkan Allah di kelas VVIP, very very important person. Tapi jangan sampai kalian jadi bangsawan, bangsa yang hidup di awan, sampai lupa kalian melihat ke bawah. Nah, itu makanya sekali-sekali nanti ikut Ustadz Somad ke pedalaman untuk merasakan bagaimana jadi orang susah. Melihat saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dimuliakan. Turun dari airport disambut, masuk mobil disetirin, di kantor di mana-mana dikawal. Pengawalnya 3 lapis, TNI, polisi, Satpol PP. Kalau di Jawa lengkap dengan bansernya, pemuda Pancasilanya, lengkap dengan Muhammadiyah, Kokam. Tapi saya kalau begini terus nanti saya lupa. Saya merasa di atas terus. Maka 3 hari saya di rumah. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Selasa saya sebagai guru di sekolah. Saya ngajar anak SMP, SMA. Hari Rabu saya di rumah menerima tamu, berbagai macam tamu. Hari Kamis saya sebagai kepala rumah tangga. Saya sebagai seorang ayah menggendong anak, mengganti pampers sekali-sekali. Bawa istri ke pasar, merasakan bagaimana penderitaan laki-laki menunggu istri belanja.
merasakan bagaimana menemani. Itu semua harus kita rasakan. Karena kalau kalian terus di atas, rumah sakit sana, rumah sakit sini, sana, sini, nggak pernah turun ke bawah, nggak bisa merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kau bisa merasakan perasaan orang lain. Poin yang kelima. Sampai poin keberapa ini Pak Ustadz? Sampai 60 menit, sesuai tertulis di botol 600 ml. Wisuda anak TK, penyerahan pemakaian kalungnya itu oleh Ustadz Somad. Saya lah memakaikan kalung anak TK. Waktu memakaikan kalung tuh, saya bisik ke telinganya, mau jadi apa? Waktu memasangkan kalung, 90% anak TK yang saya tanya itu jawab, mau jadi dokter. Yang mau jadi ustadz 1. 30 anak TK, semua, hampir semua, 90% pas saya tanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter. Lama saya menung pas di jalan, kok anak ini mau jadi dokter ya? Setelah saya pikir, baru saya dapat jawabannya. Kenapa mereka mau jadi dokter? Dokter itu martelnya kecil aja, sebesar ini. Beda sama tukang martel besar, palu godam, gagangnya rotan, tangan lecet. Gaji sehari 200.000, itu udah tinggi udah. Dokter martelnya kecil aja, pukul lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10, ongkos pasang 20. Kecil ya, tok tok tok. Jaga malam, senternya batunya 10, dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Coba tanya standar berapa gaji jaga malam. Dokter baterainya 1, senternya kecil, buka mulut 5 juta. Itu baru buka, belum tutup. Makanya banyak pasien itu menganga terus, takut dia tutup, takut dia buka 5 tutup 10, buka tutup 15. Artinya apa? Patutlah anak-anak ini semua jadi dokter. Kenapa? Dokter itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tukang pijat, coba perhatikan tukang pijat, mijat kaki, ujung kaki, lutut, sampai semua pijat. Mohon maaf, bukan merendahkan. Berapalah dia dapat? Dokter cuma pegang-pegang sedikit aja, 15. Jadi karena kalian dari mulai semester 1 tahun 2 sampai atas itu sudah di situ, tidak merasa itu sebagai nikmat, merasa itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi bagi kami yang di luar fakultas kedokteran ini, melihat kalian di rumah sakit, melihat tampilan, melihat pakaian, maka itu suatu nikmat yang luar biasa. Ini cara pandang saya sebagai orang yang di luar kotak, out of the box. Kalian sedang di dalam ini, kami yang sedang dari luar ini melihat. Maka kalian dokter-dokter, kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan fakultas kedokteran itu berat, bilang memang berat, karena ini berat biar aku aja. Berat. Al jaza ala qadril amal, balasan itu sesuai dengan kadar beratnya. Karena berat tugasnya itulah, taruhannya nyawa. Salah sedikit nyawa. Nyawa orang melayang, malpraktek dan seterusnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan adik-adik semua. Makanya zakat yang paling besar itu dari dokter-dokter itu. Berapa zakat dia? Jadi kalau zakat itu 2,5%, 2,5% dari pendapatan. Kalau pendapatannya 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 100 juta 2,5 juta. 1 miliar 25 juta. Ini adik-adik ini rata-rata zakatnya 100 juta aja.
Dari bunyi aminnya macam kurang yakin. 100 juta berarti pendapatan dia 4 miliar. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta, 100 juta. Datang dokter. Ustaz Somad, iya. Saya mengeluarkan zakat 5% Pak Ustaz. Oh Pak dokter salah hitung tuh, saya bilang. Pak dokter belajar di mana zakat? Itu 2,5% saya bilang. Gini Pak Ustaz. Petani yang paginya dia pergi ke sawah bawa sapi, masih bisa dibedakan ini orangnya, ini sapinya. Pas pulang sore, sama bentuknya. Berapa zakatnya Pak Ustaz? Saya bilang kalau dia irigasi, tada hujan beda. Kalau nunggu tada hujan 10%. Tapi kalau irigasi 5%. Berapa zakatnya Pak Ustaz? 5%. Petani yang berkubang kena panas, berlumpur 5%. Masa saya yang dokter bersih cuma 2,5%? Malu saya Pak Ustaz. Lama saya terdiam. Ada ya orang otaknya kayak gini. Nggak mau dia bayar 2,5%. Dokter itu dia bayar 5%. Ternyata makhluk-makhluk unik ini masih hidup, masih ada yang perlu dibudidayakan. Di sebagian tempat mereka ini udah punah. Nasib mereka udah sama seperti Jurassic Park, dinosaurus. Saya yakin adik-adik inilah yang akan mengeluarkan zakat 5% itu nanti insya Allah. Kalau Pak dokter mengeluarkan zakat 5%, yang sah sebagai zakat hanya 2,5% Pak dokter. Yang 2,5 lagi apa Pak Ustaz? Yang 2,5 lagi terhitung sebagai infak. Saya di panel berdua. Di panel berdua Ikatan Bulan Sabit Indonesia, dokter. Ternyata dia setiap sekali operasi 3 kali, yang 1 itu dia serahkan untuk lembaga kemanusiaan. Dia itulah yang bertanya ke saya, Ustadz Somad, Ustadz makan dari mana? Dari mulut. Kalau kulit makan dari mana? Dari lubang pori Pak Ustadz. Kalau tulang makan dari mana? Saya bilang dari mulut juga. Tulang Siregar, Nasution, batu bara. Tulang itu makannya bukan dari pori Pak Ustadz, karena tulang nggak punya pori. Terus makannya dari mana Pak dokter? Tulang makannya dari banyak bergerak. Karena banyak bergerak itulah tulang bisa makan. Langsung saya connect. Pantasan kita disuruh banyak bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tulang leher Pak Ustadz. Dari mana dia makan? Assalamualaikum warahmatullahi subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Qobliyah subuh, sholat subuh, tahiyatul masjid, sholat duha, qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat, sholat Jumat, zuhur, asar, maghrib. Bertambah iman saya gara-gara dokter tadi. Selama ini saya nggak tahu maknanya. Salam, 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 salam. Ternyata bergerak leher. Jadi apa maknanya? Orang kalau hanya sekedar tahu ayat, tahu hadis, dia datar aja. Banyak dokter tuh ngetes saya. Ustaz Somad gimana ayat tentang wudu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Gimana ayatnya Pak Ustaz? Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Terus kalau dia hidupkan keran, dia basuh tangannya dari siku sampai ujung, ya sah saya bilang. Dari siku sampai ujung sah, dari ujung sampai siku sah, terjun dia ke laut pun sah saya bilang. Nah, sah semua. Sah itu saya bilang. Saya kan mau menunjukkan juga kehebatan saya. Masa saya bilang, saya jaga diri. Saya kan profesor. Masa saya nanya? Nah, jadi kami Pak Ustadz, dokter-dokter, kata dia, yang ngomong ini dokter. Kami kalau mau ngoperasi cuci tangan seperti ayat wudhu tadi Pak Ustadz. Kami cuci tangannya ke sini. Terus saya tanya, kenapa nggak ke sini? Untungnya dia dokter yang baik. Coba kalau dia dokter yang baik, mau tahu aja tuh mau tahu banget. Kenapa Pak dokter nyucinya ke sini? Karena kalau saya nyucinya begini Pak Ustadz, bakteri-bakterinya nyangkut di ujung jari, dan ujung jari itu nanti akan menyebarkan kuman bakteri penyakit. Tapi begitu turun ke sini,
siku kami yang turun, ujungnya bersih Pak Ustadz. Saya Ustadz, tapi keyakinan saya tentang agama bertambah karena bicara dengan dokter. Tapi saya nggak ngomong gitu di depan dia. Saya tetap jaga, saya jaga image kita. Nggak saya bilang, oh saya ngomong dengan Bapak bertambah iman. Kecil lah saya kan. Hebat kali dia. Bertambah iman saya, Ustadz bisa bertambah keyakinan saya tentang Al-Quran. Satu ketika saya dipanel lagi dengan dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad? Betul. Bisa Ustadz datang ke kampus kami, kita akan bicara tentang masalah otak. Saya bilang kalian salah sambung. Saya taunya otak-otak, saya bilang. Nanti Ustadz akan dipanel dengan dokter spesialis otak. Oke. Saya pun duduk dengan dokter. Sehat Pak dokter otak? Sehat. Ustadz Somad, kata dia. Iya. Itu kan ada ayat dalam Al-Quran. Adik-adik hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, salah. Bohong dan salah itu di otak Pak Ustadz. Oh iya, saya bilang. Padahal saya tahunya baru itu. Bohong itu Pak Ustadz, orang pembohong itu letaknya di sini Pak Ustadz. Ada seorang pekerja tambang bekerja di bawah perut bumi, lalu karena suatu eksiden, kejadian musibah, kepalanya terbentur besi. Menurut prediksi dia mati, tapi ternyata diselamatkan, sehat. Setelah sehat, perilakunya berubah. Kenapa? Karena terjadi kesalahan pada otak bagian depan. Nasiyatin kazibatin khati'atin. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan atas. Kazibatin, pembohong, penipu, pendusta, PHP, pemberi harapan palsu. Katanya mau dinikahi tapi ternyata enggak. Khati'atin, salah, dosa, jahat, nakal. Semuanya berawal dari otak. Yang menjelaskan itu siapa? Dokter. Ketemu dengan ayat. Itu kan cocokologi aja. Nggak ada yang cocokologi. Adik-adik dari fakultas kedokteran menyehatkan orang, setelah sehat dia jadi baik. Adik-adik mendengarkan curhatan orang, setelah curhatannya didengar dia jadi baik. Adik-adik buat pengobatan amal sosial, orang menjadi baik. Adik-adik omongannya lebih didengarkan karena dianggap lebih berilmu, karena kalian kelas atas. Kalian lebih bisa membayar zakat, berinfak, bersodakoh lebih daripada orang lain karena duit kalian lebih. Amin. Jadi sebenarnya kalian ini makhluk apa? Kalian adalah makhluk yang dipilih Allah untuk dipakai menuju jalan kebaikan-kebaikan. Yakinkan itu dalam diri. Karena orang yang paling bahaya adalah orang yang tidak mengerti siapa dirinya. Dia sendiri nggak menghormati dirinya. Halakan mur'un, kata pepatah Arab. Halakan ru'um lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti siapa dirinya. Kalian orang paling hebat. Kalian orang berprestasi. Kalian orang bermanfaat. Kalian bisa menyelamatkan orang lain. Kalian punya duit. Kalian punya prestasi. Kalian ber-IQ tinggi. Kalian tinggal lagi. Tentu saja setiap manusia ada kekurangan-kekurangan. Ustadz Somad nggak ada kekurangan. Ustadz lebih hitam. Hitam-hitam setampuk manggis. Walaupun hitam kupandang manis. Kata istri saya. Waktu tinggal 14 detik lagi. Bagaimana seandainya kita tahu kapan kita mati? Nggak ada enaknya hidup ini. Kenapa hidup ini menjadi enak? Ya karena kita nggak tahu kapan kita mati. Maka dibiarkan Allah kita begini, akhirnya kita bisa bertemu, bersilaturahim. Antara saya dengan kalian, entah siapa yang duluan mati. Kalau dilihat dari usia, dilihat dari umur, kelihatannya saya duluan. Tapi bisa jadi juga, ya saya lebih dulu. Maksudnya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Tapi saya plong hari ini. Kenapa? Karena saya sudah bicara ke dokter-dokter yang pasiennya ribuan orang.
Kalau saya tablik akbar di tengah lapang 100.000 orang, tapi hari ini saya bicara ratusan orang, tapi mereka punya pasien ratusan ribu orang, dan orang itu menjadi baik, dan menjadi baiknya karena lisan dan perbuatan kalian, saya juga dapat pahalanya insya Allah. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang setuju. Begitu Pak Loter. Baik Ustaz, alhamdulillah ada 5 poin yang saya ingat dari kesimpulan yang Bapak tadi. Nah, kalau kita cermati Ustaz ya, jadi salah satu permasalahan di poin yang ketiga yang saya sampaikan adalah bagaimana komunikasi, bagaimana empati, bagaimana rasa, bagaimana sebagai seorang dokter itu mengobati itu bukan hanya dari pikiran tapi juga dari hati. Bagaimana ketika kita mengobati proses terapi itu bukan hanya kita ingat pada obat alat, tapi ingat juga pada yang menguasai sehat, pada yang menguasai hidup dan menguasai mati. Nah, sepertinya itu adalah salah satu poin yang mungkin kita menjadi pendalaman, ya pendalaman. Nah, baik, barangkali ada Ustaz, barangkali ada yang ya, silakan. Pak Rektor, pilih ayo di Taraskan, pilih pada ayo diskusi ya, mangga. Silakan, barangkali ada ini kesempatan yang bagus, karena belum tentu. Silakan dipilih, benar, mangga. Panelnya benar bagus. Iya. Silakan mangga deh. Sebutkan nama, alamat, nomor HP. Oh, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz. Perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Fitari, mahasiswa Kompas. Mungkin ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, apa indikator nyata bahwa seseorang dokter itu telah memiliki karakter Islami? Apakah itu diukur dari kompetensi, niat, atau dampak sosial pada pelayanannya? Lalu untuk pertanyaan kedua, Ustaz, apakah boleh merasakan bersyukur dan mensyukuri kesehatan yang sedang kita rasakan ketika dokter melihat sebuah penyakit pada pasien atau orang yang sedang sakit? Atau apakah rasa syukur itu terhadap sebuah kesehatan itu harus ada tanpa harus membandingkan terhadap orang lain? Mungkin Ya. segitu Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Gifari ya. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Silakan mau langsung Ustaz. Yang pertama indikator, yang kedua tentang syukur ketika kita lihat langsung. Berislam itu diukur standarnya 3. Pertama, sesuai dengan hadis Jibril kepada Nabi Muhammad, iman, Islam, ihsan. Pertama iman, akidah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akidah dulu. Yang kedua adalah Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Insya Allah dokter-dokter mampu. Amin. Yang ketiga adalah ihsan, akhlak, budi, tata krama, sopan santun, etika, akhlakul karimah. 3 ini. Jadi nggak bisa ada dokter yang baik, mendengarkan curhat, mengasih obat, buat pelayanan, tapi nggak sholat. Nggak bisa. Jadi 3 ini mesti seimbang. Akidahnya benar, ibadahnya benar, dan berakhlak. Nggak bisa juga akidahnya mantap, sholatnya bagus, datang pasien dibentak-bentaknya. Makanya kalau nggak sholat ini musibah, ini bala ini. Nggak bisa juga, mesti ada akhlak. Jadi adik-adik ngaji dimanapun 3 ini. Kalau mau pakai referensi ngajinya, akidah pakai buku Sifat 50 Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Ramli. Tulis di Google, ada itu. Kalau fikih, pakai fikih Islam Sulaiman Rashid dari Lampung, meninggal 1935, dapat S1 dari Al-Azhar Mesir. Kalau akhlak, banyak akhlak. Akhlak Buya Hamka bisa, tasawuf modern, atau Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, terjemahannya juga sudah ada. 3 ini berislam standar kebaikan, akidah, ibadah, dan
akhlak. Dokter yang baik 3, ustadz yang baik juga 3, akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian tentang syukur. Syukur itu artinya menampakkan. Lawan dari syukur menutupi, kufur. Kufur artinya menutupi. Saya menampakkan bahwa saya sehat, maka saya katakan alhamdulillah. Aku sehat ya Allah, alhamdulillah. Saya menampakkan bahwa badan saya sehat, maka saya nampakkan saya sehat. Allahu Akbar. Saya menampakkan, memperlihatkan bahwa saya dapat rezeki, saya bayar zakat. Itu arti syukur. Bukan pasien datang, alhamdulillah ada orang sakit. Jadi kalau adik mengatakan alhamdulillah, dia sedang bersyukur aku bisa menolong orang. Bahwa dia membayar, itu yang dibayar itu adalah jasanya. Karena kalian sekolah, karena kalian belajar tentang itu dari zaman Avicenna, Averroes, dari zaman sebelum, di zaman Nabi dulu kalau ada orang sakit disuruh berobat kepada Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah itu adalah dokter. Dia belajarnya di Jandisabur, fakultas kedokteran di Persia. Karena waktu itu peradaban yang paling maju di dunia ini 2, Romawi dan Persia. Di Persia itu kedokterannya maju. Jadi jangan bayangkan di zaman Nabi ada orang sakit langsung diruqyah semuanya. 3 cara pengobatan. Yang pertama ke dokter, yang kedua bacaan doa, hadis-hadis ruqyah, yang ketiga adalah makanan herbal. Maka disuruhlah dia makan alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 al-asal, madu. Tapi hadis tentang makanan tidak semua juga bisa dipakai, karena ada juga hadis yang tak betul. Al-bazinjan syifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Yang membuat siapa? Ya tukang jual terong, dia terongnya laku. Nah, jadi maka diteliti hadis. Nah, jadi ya adik-adik bersyukur kepada Allah karena saya punya ilmu, saya bisa mengobati orang, saya bisa menasihati orang, saya bisa memberikan pelayanan. Demikian. Ya. Terima kasih adik dan Pak. Satu lagi pertanyaan, satu lagi Ustaz ya. Boleh? Satu saja ya. Maka silakan pilih dari tim Ahmad barangkali. Silakan adik. Ya. Ada? Wah, rupanya ini luar biasa basic. Siap-siap untuk menghalalkan. Silakan ya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Faiz Mawar Sanjani. Di sini saya izin bertanya Ustaz sebagai seorang dokter. Di sini kan kami mengamalkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan, khususnya dalam upaya menyelamatkan nyawa. Namun di lapangan seringkali kita dihadapkan pada situasi darurat yang mengharuskan kita terus melakukan tindakan medis sehingga berpotensi melewatkan waktu sholat Ustaz. Nah, bagaimana pandangan syariat Islam terhadap kondisi tersebut? Apakah situasi seperti ini dapat dikategorikan sebagai uzur syar'i bagi seorang dokter untuk melewatkan waktu sholatnya? Ya, baik. Terima kasih. Itu sering kejadian. Tadi sebelum kesini saya buka scroll gambar 2 orang dokter yang terkapar di lantai operasi, baru saja mengoperasi orang selama 11 jam. Ada gambar. Kalian sedang serius ngoperasi, operasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian tinggalkan. Kalian wudu. Pas ditanya, kemana dok? As-salatu ala waqtiha. Sholat pada tempatnya. Tapi ini pasien dok, Allah lebih utama. Mati dia. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jurumuskan orang dengan tanganmu ke dalam kebinasaan. Jadi makanya hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas menjamak tapi bukan qasar. Karena kalau qasar mesti ada syarat musafir. Musafir 82 km versi fikih Islam Sulaiman Rashid, 88,8 km bulatkan 89 kalau fikih Islam wa adillatuh. Nanti kalau ada ustadz yang ngomong 82 betul, 89 juga betul, 80 kurang. Kalau sedang operasi, masuk kalian jam 11,
selesainya jam 5, tidak bisa, maka jamak takhir. Nanti pas jam 5 keluar, kalian bisa zuhur dulu 4 rakaat, habis itu asar 4 rakaat. Atau asar dulu 4 rakaat, setelah itu zuhur 4 rakaat. Karena jamak takhir tidak disyaratkan zuhur dulu atau asar dulu. Ternyata operasinya jam 11, keluarnya jam 6.15, masuk maghrib, zuhur lewat, asar lewat. Apa namanya setelah maghrib itu? Namanya qadha. Tapi itu jarang-jarang terjadi. Kalau andai terjadi juga seperti itu, tak terelakkan sama sekali. Kalian nggak bisa ganti-gantian di situ. Mesti fokus selama sekian jam. Kalau sedikit saja, malaikat maut sudah mengintai. Berhenti kau, aku masuk, kata dia. Maka kalian qadha. Qadha itu sudah alternatif terakhir daripada tidak sama sekali. Selesai kalian sholat maghrib, kalian sholat zuhur qadha. Habis 4 rakaat, habis itu asar juga qadha. Tapi ini ter. Nah, demikian tentang masalah sholat. Tidak ada halangan jadi dokter tentang masalah sholat. Masalah puasa, ngoperasi terhalang puasa Pak Dokter? Enggak terhalang, kata Pak. Beliau dokter bedah. Beliau bilang nggak bisa kalian ngeles. Ada juga orang bilang, oh nggak bisa kalau kami puasa ngoperasi Pak Ustadz. Soalnya pas mau itu nampak ayam, nampak rendang. Berarti bohong. Pak dokter bilang nggak terhalang kok. Aman. Kalau sholat memang pernah Ustaz. Sholat. Jadi asar itu kelewat. Iya. Pas selesai itu isya. Pernah karena Ya. kecelakaan, Ya. kemudian Dioperasi, kemudian livernya itu robek, Ya. kemudian sampai ke limfanya itu kita buang, dan pendarahan banyak Ustaz. Jadi kalau ditinggalkan kemungkinan pendarahan susah berhenti. Isya baru Pernah selesai. dari asar sampai isya kan? 12. Asar, maghrib, asar, qadha, maghribnya jamak takhir. Maghrib 3, isya 3. Syahadat, sholat, zakat. Zakat nggak terhalang. Kenapa kamu nggak bayar zakat? Saya operasi. Nggak ada. Puasa Pak dokter bedah bilang enggak. Haji, apalagi haji? Ambil cuti berangkat haji. Haji cuma 5 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 selesai. Kamu kenapa nggak haji? Duit banyak dokter. Saya operasi. Nggak ada alasan. Insya Allah haji semua. Demikian Pak. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, Bapak Rektor yang kami hormati, sahabat-sahabat kita saat berbicara dari Universitas Pasundan, alhamdulillah pencerahan begitu banyak. Saya juga sampai terkesima, diem aja mau nyala, begitu ya. Ilmunya demikian banyak. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu wasilah bagaimana nilai keislaman, bagaimana kita boleh katakan bahwa budaya itu tidak bertentangan dengan agama selama tidak bermasalah tentang tauhid. Semoga pencerahan ini juga menjadi salah satu penambah bagi nilai keislaman. Atau teman, sedang sholat. Sami-sami. Baik, terima kasih kepada Ustaz, kepada Dr. Asad. Kita ke sana. Berkenan tetap di depan.